kesempatan kita untuk menuntut ilmu Allah, karena majelis taklim ini tidak ada liburnya ya. Majelis taklim ini liburnya cuma sebentar aja ya, cuman Syawal aja, habis itu mulai pula pengajian lagi. Alhamdulillah sudah begitu banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam ustadz dan ustazahnya. Saya doakan semoga Allah mudahkan ibu-ibu semuanya menangkap ilmu yang disampaikan oleh ustadz, ustazah, asatis wal ustazat, serta dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkannya. Insya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan menyampaikan kajian yang tadi kita sepakati bersama, yaitu tentang adab di dalam masjid dan apa saja yang dilarang di dalam masjid. Nanti kalau ibu dengar apa saja yang dilarang dan ibu sudah lakukan, tidak usah difikirkan. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Orang salah itu biasa. Salah kedua kali yang tidak boleh. Ya, salah karena ketidaktahuan juga nggak apa-apa. Diangkat pena artinya tidak akan dikenai dosa, yaitu orang yang gila sampai dia waras, pingsan sampai dia bangun, ya, kemudian tak sadar sampai dia sadar, dibius sampai dia sadar. Jadi kalau ada orang yang dibius tak sholat, jangan dikodo ya, karena dia sudah tidak sempurna akalnya. Kalau ada orang tua yang pikun, jangan pusingkan bayar fidyahnya, karena tidak ada kewajiban atasnya. Kalau ada orang gila, jangan dipaksa sholat, ya, kita pun gila pula dibuatnya nanti. Karena orang gila itu tidak mukallaf, dia tidak wajib untuk sholat. Kalau ada orang pingsan, jangan dipaksa sholat. Kenapa? Orang pingsan sampai dia sadar, itu dia sudah tidak mukallaf. Oke? Nah, jadi yang lalu setiap yang kita pelajari salah nggak apa-apa. Yang penting kalau udah tahu, tinggal jangan diulang lagi. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu, lupa sampai dia ingat, ya. Kemudian gila sampai dia waras, pingsan sampai dia sadar, dibius sampai biusnya lepas. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini tidak ada masalah. Jadi ibu jangan khawatir, tidak boleh lakukan hal ini dalam masjid. Kalau ada yang pernah melakukan, tinggal kita tidak usah ulang lagi. Kita mulai ibu-ibu ya. Ibu-ibu, dalam agama Islam, masjid, musola, surau, langgar sama. Dalam agama Islam cuman ada dua tempat. Yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah masjid jami'. Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Kayak musola. Jadi musola itu masjid. Surau itu masjid. Langgar itu masjid. Pertama adalah masjid. Dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Yang kedua adalah masjid jami'. Dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Jadi ini masjid kita ini dipakai sholat Jumat. Dipakai sholat Jumat. Nah, berarti ini masjid jami'. Jadi dalam Islam cuma ada dua. Masjid dan masjid jami'. Masjid dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Masjid jami' dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Jadi musola itu adalah masjid. Makanya boleh aja tahiyatul masjid di musola, walaupun dia bukan masjid jami'. Surau, langgar itu adalah masjid. Jadi boleh iktikaf, boleh tahiyatul masjid, boleh iktikaf walaupun di musola. Maka dia adalah masjid. Jadi nanti kalau ada orang tahiyatul masjid di musola, jangan ibu tegur. Nggak apa-apa, tapi jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tetap tahiyatul masjid. Nah sekarang masalahnya gini Ustazah. Sebelum kita lanjut adab masuk masjid. Di rumah saya ada musola kecil. Ini misalnya di rumah orang ada musola kecil. Boleh nggak tahiyatul masjid di musola kecil dalam rumah kita? Atau boleh nggak tahiyatul masjid kalau atau iktikaf di musola kecil di dalam rumah kita? Boleh? Oh, pertanyaannya paham? Pertanyaannya paham nggak? Pertanyaannya paham? Paham. Jawabannya? Ada yang tidak tentu. Jadi kan kalau musola atau masjid kan tadi di luar ya.
Kita boleh sholat sunat tahiyatul masjid di musola. Boleh iktikaf di musola. Sekarang masalahnya dalam rumah kita ada musola. Boleh nggak tahiyatul masjid dalam rumah kita yang ada musola, atau iktikaf dalam rumah kita yang ada musola? Boleh? Jawabannya adalah bulan depan. Enggak ya. Jawabannya nggak bisa. Karena masjid dan musola yang bisa dipakai untuk tahiyatul masjid atau untuk iktikaf adalah yang dipakai banyak orang. Kalau khusus punya kita, itu namanya mihrab saja. Oke. Nah, gitu ya. Bukan agak besar. Boleh dipakai banyak orang nggak? Kalau nggak bisa. Paham? Saya ulang ya. Musola adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Masjid adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Jadi musola itu adalah masjid. Boleh tahiyatul masjid di musola. Tapi di musola dalam rumah kita selagi tidak dipakai oleh orang banyak, nggak bisa. Oke? Tapi dia dibuka terus nggak untuk umum? Dibuka terus nggak untuk umum dalam rumah tuh? Bukan nggak? Nggak ada kan? Kunci-kunci saya taruhnya kan? Nah, maka nggak bisa, gitu. Nah makanya iktikaf itu boleh di masjid atau boleh di musola, gitu. Ya, oke ya. Tahiyatul masjid juga bisa. Jadi boleh aja tahiyatul masjid di musola atau di masjid. Itu sama dengan gini Bu. Boleh nggak kayak gini Bu? Itu kan depan masjid ada rumah orang itu ya. Di sini kan masjid ya. Katakan di dalam rumahnya ada musola ya. Musola kecil untuk dirinya sendiri. Imam sholat di sini ya. Imam sholat di masjid. Takbir imam, takbirlah dia di situ. Ruku imam, ruku pula dia di rumahnya. Iktidal imam, iktidal pula dia di rumahnya. Karena terdengar suara masjidnya. Dekat dengan masjid rumahnya. Boleh nggak berjemaah di dalam rumah yang dekat dengan masjid, tapi imamnya dalam masjid? Boleh? Oh iya. Jawabannya adalah, apa itu jamaah? Jamaah itu adalah satu tempat, satu waktu. Jadi kalau satu di rumah, satu di masjid adalah satu waktu, tapi tidak satu tempat. Tidak boleh. Maka kita satu tempat, satu waktu. Kecuali kalau udah membeludak, tak terputus sampai ke dalam rumah. Itu boleh jamaahnya. Jadi jangan takbir imam, takbirlah kita. Ruku imam, rukulah kita. Jangan. Oke? Nah yuk kita lanjut. Adab masuk masjid dan apa yang dilarang di dalam masjid. Ibu-ibu, keimanan seseorang diukur sejauh mana dia dekat dengan masjid. Jadi ibu memang mesti ke masjid. Usahakan minimal subuh aja. Atau maghrib aja. Atau isya aja. Khusus perempuan diusahakan ke masjid walaupun cuma 1 kali saja. Pertama, masuk masjid baik untuk sholat maupun tidak dianjurkan berwudu dulu. Kalau masuk masjid cuma mau baca Quran doang, disunahkan berwudu. Kalau masuk masjid untuk sholat, disunahkan, diwajibkan berwudu. Karena wudu itu ada 2 hukumnya, wajib dan sunnah. Wajib wudu saat mau sholat, saat mau tawaf. Sunnah wudu saat mau sholawat, saat mau zikir, saat mau berhubungan badan, saat mau keluar rumah, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dari luar masjid kita dianjurkan mengambil wudu dan menutup aurat. Kenapa? Masuk ke dalam rumah orang mesti ikuti etikanya. Maka masuk ke dalam masjid mesti ikuti etikanya. Tutup auratnya. Oke? Karena kita mau masuk ke dalam rumah Allah. Kemudian masuk masjid, ucapannya apa? Allahumma
Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Ya Allah, iftahli. Bukakan untukku. Abwaba, pintu. Rahmatika, kasih sayangmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Orang kalau masuk masjid selalu baca itu. Artinya apa? Kita PDKT sama Allah. Ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Kira-kira kalau terus masuk masjid dan ngomong, ya Allah sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku. Kira-kira Allah lama-lama sayang nggak? Sayang. Makanya orang yang rajin masuk masjid itu disayang oleh Allah karena selalu mepetin Allah. Dulu kan ibu nggak suka juga sama suami kan. Cuman suami kan bilang, sayangilah abang dek, sayangilah abang dek. Dikirimi terus goreng ubi, dikirimin terus bakwan. Sakit ditanyain terus, sayangilah, please lah. Lama-lama sayang juga nggak? Sayang juga. Gitulah Allah. Ketika kita masuk dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Kemudian masuk masjid, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum, jangan kuat-kuat. Susah. Nanti kalau ada orang sholat sunnah, dia wajib menjawabnya. Kalau ada orang yang lagi baca Quran, dia wajib menjawabnya. Jadi masuk masjid, salam, ucapan sir aja. Assalamualaikum. Gitu aja. Atau sikit aja, assalamualaikum. Gitu aja. Kalau kuat-kuat pula ibu pakailah toa ngomong assalamualaikum, tidak bisa. Karena ada orang baca Quran yang wajib jawab salam ibu, nanti dia terganggu. Makanya kalau telat datang dalam satu majlis, apa kata dalil? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kalian telat datang dalam satu majlis, maka tafassahu fil majalis, diam, ambil tempat yang kosong. Tidak dianjurkan mengucapkan salam. Karena mendengarkan ceramah ustadz dalam majlis hukumnya wajib. Sementara menjawab salam hukumnya juga wajib. Maka kalau kita dalam majlis taklim terlambat, sunnahnya, adabnya jangan ngucapin salam. Cukup cari tempat kosong, diam, duduk. Janganlah disalamilah semua orang satu komplek tuh, jangan. Terganggu orang belajar nanti. Jadi ambil, masuk, duduk. Jangan salam, ustaz lagi ceramah, assalamualaikum. Oh, disalami pula seluruh komplek. Jangan. Nanti orang terganggu. Sama dengan masuk masjid, ucapkan salam dengan kata yang sikit saja. Assalamualaikum. Dah. Karena ada orang yang sedang belajar, ada orang yang sedang duduk, ada orang yang sedang baca Quran, yang nanti takutnya tak terjawab salam ibu, orang jadi berdosa karena kita. Siapa yang jawab salam kita kalau baca Quran, salamnya cuma tipis-tipis, insya Allah ada malaikat yang akan menjawabnya. Malaikat akan membalas jawaban kita. Oke? Allahumma ftah, ambil wudu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ucapkan assalamualaikum. Kemudian masuk ke masjid. Apa sunnah yang pertama? Sunnahnya adalah muliakan masjid dengan solat tahiyatul masjid. Sengaja aku solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Solat kayak biasa, kayak solat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah nanti seandainya setelah tahiyatul masjid ada orang azan. Ibu pernah nggak waktu orang azan, ibu nengok orang yang berdiri saat azan berkumandang? Jadi waktu azan dia berdiri. Pernah tengok? Itu orang berdiri saat azan, itu bukan dia ngangak-ngangak, berdiri-diri nggak jelas. Berdiri saat azan itu hukumnya sunnah. Bersiap maksudnya. Jadi kalau terdengar suara azan, jangan duduk, tegak aja. Biasanya kalau nggak sempat tahiyatul masjid, ibu masuk masjid berdiri aja. Sunnah. Ya, oke? Maka sunnah. Setelah ibu dengar suara azan, kan ibu jawab azan tuh. Antara azan dan iqamah, hati-hati. Itu tempat dahsyat untuk berdoa. Jadi antara azan dan iqamah, ibu usahakan lakukan sholat rawatib. Ya,
sengaja aku sholat sunat rawatib qabliyah, sunnah atasku karena Allah. Dan setelah rawatib usahakan doa. Ingat, antara azan iqamah doa mustajab. Nah, itu dahsyat. Antara azan dan iqamah tadi kan baca doa setelah azan ya, disunahkan. Kemudian kan ibu rawatib ya. Nah, setelah rawatib ibu berdoa. Nah, itu adalah sunnah berdoa saat rawatib. Setelah bukan antara azan dan iqamah. Tapi walau cek sound, cek. Tapi walaupun ibu di rumah terdengar azan, kemudian antara azan dan iqamah, saat ibu di rumah itu juga mustajab doa. Jadi banyak-banyak berdoa ya. Nah, waktu mustajab doa kan banyak ya. Antara azan dan iqamah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya, kemudian saat hujan lebat, saat petir berbunyi berdengkang, petir tuh dor gitu ya. Mati kau, jangan ya. Jadi jauhnya adalah doa gitu kan ya. Kemudian sepertiga malam, ya, kemudian saat menahan marah itu mustajab. Jadi kalau ada ibu mau marah, ibu tahan. Doa mustajab. Mau marah sama anak, tahan. Jadi ustaz lah kau nak, mustajab. Mau marah sama suami, tahan. Meninggal aku cepat. Enggak ya. Mau marah sama suami, tahan. Deh bang, jadi ustaz lah kau bang. Jadi saat itu mustajab ya. Saat hujan lebat, saat petir berbunyi, saat menahan marah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, antara azan dan iqamah. Nah itu mustajab doa. Ingat, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang berilmu berdoa, yang tak berilmu juga berdoa. Tapi kalau orang berilmu, dia tahu tempat mustajab doa, sehingga doanya itu cepat Allah kabulkan. Sama dengan ibu sakit-sakit badan, minta pijit sama anak, sama cucu, udah diinjak-injaknya punggung ibu, enggak juga terasa. Tapi coba ibu pergi ke tukang urut, cuman pakai jempol aja, terus ibu langsung terkejut. Padahal dia nggak pakai injak, cuman jempolnya aja dia tekan-tekan. Kenapa terasa sakit? Karena ada ilmunya. Jadi orang yang doa itu, kalau dia ada ilmunya, maka doanya mustajab. Jadi antara azan dan iqamah, itu banyak berdoa mustajab. Nah, kemudian adalah saya jelaskan. Nanti kan ibu sholat rawatib, kemudian ibu sholat wajib, kemudian kalau zuhur rawatib lagi setelah zuhur. Itu disunahkan berpindah tempat. Tujuannya apa disunahkan berpindah tempat? Tujuannya adalah supaya kening ibu menjadi saksi di yaumil akhir atas ibadah kita. Jadi pindahnya janganlah sampai ke pasar loket. Ya, pindahnya sejengkal-sejengkal aja. Rawatib di sini, sholat wajib di sini, sholat rawatib lagi di sini. Ada juga orang pindah-pindah sholat itu, tapi nggak ngerti dia kenapa dia pindah. Tujuan pindah itu adalah biar kening kita menjadi saksi di yaumil akhir atas ibadah kita. Ada yang protes, Ustazah rumah saya kecil, kayak mana saya mau pindah-pindah? Bukan pindah ruangan dari ruang tamu ke dapur, bukan. Pindahnya cuma sejengkal aja. Rawatib di sini, sholat wajibnya pindah lagi, sholat rawatibnya pindah lagi. Atau kalau mau dilakukan sholat yang 24 jam, sholat duhanya pindah, sholat hajatnya pindah, sholat taubatnya pindah, itu disunahkan. Supaya kening menjadi saksi di yaumil akhir. Itu sama dengan mau ke masjid. Ke masjid, usahakan lewat jalan yang berbeda. Pergi lewat sana, pulang lewat sini. Saya ingat almarhum kiai saya, almarhum Mukhtar Abdul Witri. Semoga Allah merahmati beliau. Itu kalau udah mau pergi masjid, dia pergi lebih awal, pulang lebih lambat, dan berputarnya berputar jalannya. Saya tanya Kiai, kenapa Kiai ini suka muter-muter? Kata dia, biar langkah kaki Kiai menjadi saksi di yaumil akhir, agar Kiai mendapatkan pahala di sisi Allah. Itulah Kiai saya melakukan itu ya. Tapi Kiai saya umur tak panjang, usia 40 tahun meninggal dunia. Semoga Allah mudahkan.
Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang kita maksud. Jadi ambil wudhu dulu, sunahkan nutup aurat, masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, lalu kemudian baca assalamualaikum, suaranya sir aja, masuk masjid, lakukan tahiyatul masjid, kemudian dengar azan berdiri, antara rawatib satu dengan sholat lain, usahakan berpindah tempat. Saya luruskan satu hal, tahiyatul masjid bukan sholat pertama kali nyampe masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat selama kita berada di masjid. Kalau nyampe masjid antara azan dan iqamah, ibu biasanya suka ragu, tahiyatul masjid dulu atau rawatib dulu? Jawabannya adalah rawatib dulu. Karena rawatib itu sunnah muakkad, dia lebih besar, ya pahalanya, lebih diwajibkan. Tahiyatul masjidnya kapan? Nanti setelah sholat juga bisa, selagi kita masih di masjid. Walaupun sudah selesai sholat, Rasul sering kok ketemu dengan sahabat dan Rasul ngomong, "Qum, bangun, yuk kita tahiyatul masjid." Oke? Nah, yuk kita bahas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita bahas yang dilarang. Nah, yuk kita bahas sedikit lagi. Apa saja yang dilarang dan tidak diperkenankan terkait dengan masjid? Yang pertama, nah itu ya, di masjid ibu maksimalkan lah ya. Di masjid ini tidur pun dapat pahala. Jadi kalau ada orang di masjid tidur, jangan dimarah. Tidurnya pun berpahala. Iya, karena di masjid itu sebenarnya adalah tempat berkumpulnya para musafir. Makanya dulu orang-orang sufi Allah itu suka di dalam masjid tidur, ya tidur. Hasan al-Basri itu suka sekali. Nah, apa saja yang tidak dianjurkan di dalam masjid atau ke masjid? Pertama, sangat tidak dianjurkan berlari-lari ke masjid karena terlambat. Ibu misalnya telat sholat isya nih, atau sholat taraweh nih kan, terus ibu lari-lari tuh dari rumah tuh, atau ibu jalan cepat-cepat itu jangan lagi tuh. Itu dimakruhkan itu. Allah tak suka itu. Nanti kita kelihatan tidak berilmu. Jadi jalan aja seperti biasa ke masjid. Kalau tidak mau lari-lari, ya udah lebih cepat datang ke masjidnya. Berlari-lari ke masjid itu adalah makruh. Termasuk di Mekah Madinah, jangan lari-lari. Kalau mau tidak lari-lari, datang lebih awal. Apa mak? Sering lari-lari? Kadang-kadang terlambat. Anda boleh mak. Kalau mak pengen dapat rakaat, mak pengen tidak terlambat, mak harusnya lebih awal ke masjidnya. Iya. Jadi lain kali ke depan berarti mak harus lebih awal ke masjid supaya mak tidak terlambat. Tapi kalau ibu jalannya santai, kemudian ibu terlambat ke masjid, misalnya 1 rakaat, 2 rakaat, atau masbuk, itu nggak apa-apa sih, cuman tetap dapat 27 derajat. Jangan biasakan lari-lari ke masjid. Allah tak suka. Makruh. Biar jadi masbuk daripada ibu terlambat. Terburu-buru, memaksa-maksa diri dalam ibadah, Allah tak suka. Ya, gitu. Oke. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dilarang menjadikan masjid sebagai tempat jalan pintas menuju ke satu tempat. Misalnya ini ada masjid kita. Misalnya di situ ada lapangan. Mau lomba 17 Agustus. Di situ ada rumah kita. Kita mau ke lapangan. Kita buka sendal, angkat sendal, lewat dalam masjid,
menuju lapangan. Tidak boleh. Di masjid atau musola manapun. Kalau di terasnya aja, gimana? Di terasnya aja sama. Tidak boleh. Dah? Jadi ibu-ibu ke masjid lah. Tapi ikuti adabnya. Perempuan bayi ke masjid. Perempuan dilarang ke masjid itu pada masa Rasulullah. Saat sebab turunnya hadis, situasi tidak aman. Perempuan banyak yang dibunuh, terbunuh. Sehingga lebih baik perempuan sholat dalam rumahnya. Lebih baik dalam kamarnya. Dalam kamar itu ada mihrab. Kamar kecil, nyerondok, sembunyi. Lebih bagus. Tapi itu dulu. Sekarang, taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah. Kalau keadaan berubah. Sekarang sudah aman. Ke masjidlah. Tapi lihat adabnya. Jangan lari-lari ke masjid. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk lewat. Yang ketiga, dilarang al-bai' fil masjid. Beli, jual di dalam masjid. Atau bahasa lain adalah jual beli. Kalau mau di masjid cuma cakap kayak gini, Pak, ibu-ibu, saya bawa gamis saya termantap sejagat raya. Ini gamis saya limited edition. Tak ada yang pakai cuman Khadijah zaman dahulu. Ini ada abaya mantap. Yang mau lihat nanti boleh saya tunggu di teras masjid. Gitu. 4. Udah berapa ya? Barangnya boleh dibagi diletakkan dalam masjid, di luar begitu. Gimana? Barangnya Di luar aja. Iya, di luar aja. Tapi orang udah mengerti kok. Ya. Nomor berapa lagi tak tahu saya. Nomor 1 tadi apa? Alah lupa. Nomor 1 tadi apa? Buru-buru ke masjid. Nomor 2, menjadikan masjid sebagai tempat. Iya, yang ketiga jual beli. Yang keempat adalah masjid dijadikan tempat diskusi yang mana tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Misalnya, masjid sebagai diskusi panitia kurban, boleh. Masjid sebagai rapat untuk pembentukan panitia puasa Ramadan, boleh. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk pembentukan panitia Idul Fitri, boleh. Masjid dijadikan tempat untuk panitia pernikahan, ada hubungan dengan agama. Nikah kan ada hubungan dengan agama, boleh. Di masjid boleh nikah. Ya, mau nikah lagi boleh, Bu, di masjid. Masih boleh ya. Mau nikah lagi, Mak? Mau saja. Sikahnya. Undang nanti saya, Mak. Ya. Jadi tapi masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk misalnya kepanitiaan yang sifatnya misalnya 17-an yang murni duniawi. Misalnya dijadikan tempat pertemuan untuk kepanitiaan yang sifatnya misalnya murni duniawi kayak acara lomba tapi murni dia duniawi. Itu nggak boleh. Oke? Nah, hal-hal seperti itu nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya, nomor berapa lagi tadi? Jual beli, tempat meeting duniawi, lari-lari, dijadikan tempat berjalan berjalan untuk ke masjid ya. Kemudian selanjutnya, ibu akan kaget mendengar nomor 5 bahwa dimakruhkan mencari barang hilang dalam masjid. Muttafaqun alaih. Rasul pernah memarahi sahabat yang sudah keluar masjid balik lagi ke dalam masjid.
Kemudian dia cari-carilah barangnya yang hilang. Dulu belum ada dalil yang melarang mendoakan yang menjelek untuk orang. Belum ada dalil yang mendoakan jelek, belum ada dalil yang melarang mendoakan jelek untuk orang. Sehingga saat itu sampai akhirnya seorang sahabat berkata kepada orang yang hilang barang tadi, semoga Allah tak kembalikan uangmu. Semoga Allah tak kembalikan barangmu. Nah, jadi kalau ada barang hilang, tidak boleh. Cukup tempel di luar masjid. Bacaan dicari, orang hilang. Maksudnya handphone hilang. Ciri-ciri sekian. Hubungi nomor sekian. Di luar masjid dijadikan pengumuman. Boleh. Oke? Dah. Nomor berapa lagi? Nomor terserah. Nah, selanjutnya sikit lagi. Dilarang atau tidak dibolehkan untuk keluar masjid saat azan telah berkumandang. Setelah selesai azan. Jadi kalau mau keluar dari masjid sebelum azan atau saat azan masih bisa. Buru-buru aja keluar masjid. Jangan nyangkut saat azan berkumandang. Azan berkumandang tuh kapan? Sebagian ulama mengatakan waktu hayya 'ala shalah. Nah, itu nyangkut, nggak boleh keluar. Kecuali buang angin, ngambil wudhu. Paham nggak maksud saya? Nah, saya itu jarang bisa berjamaah di sholat asar. Karena jam 2.30 saya kajian. Jam 4.30 saya kajian. Maka saya asar itu tidak bisa di masjid yang kajian yang 2.30. Setelah 2.30 saya kajian, seandainya saya sholat asar di masjid tempatan, di masjid dekat saya ceramah yang siang, saya tidak akan sampai ke sini sorenya. Kenapa? Karena perjalanan yang macet butuh waktu. Makanya saya selalu keluar masjid yang siang itu sebelum azan. Harus buru-buru keluar sebelum azan. Ya, karena kalau sudah azan atau setelah azan iqamah nyampe masjid, maksudnya udah di masjid itu terkurung. Ya, dimakruhkan keluar, sudah tidak bisa lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau udah azan tidak bisa keluar atau nggak bisa pulang kecuali ada uzur syar'i. Ya, seperti misalnya kunci ketinggalan rumah, ada suami pulang, itu mungkin masih bisa. Itu masih bisa. Oke? Selanjutnya, dilarang mengucapkan kalimat perkara batil dalam masjid. Batil itu kalimat-kalimat yang tak baik. Batil. Al-haq, al-batil. Al-haq kebenaran, al-batil adalah ketidakbenaran. Jadi misalnya ibu ada ustadz ceramah atau ada pengurus ngomong, ibu lagi dengar, entah iya tanda tuh. Misalnya gitu kan, ada pengurus minta sumbangan terus mah, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Di masjid dosa lebih besar mengucapkan kalimat-kalimat yang batil. Oke, terakhir tidak boleh ke masjid berbicara kepentingan pribadi. Ya, apapun kepentingan pribadi kita. Kalau dia kepentingan pribadi tak boleh. Tapi kalau kepentingan umat boleh. Ya. Nah, kemudian yang diharamkan. Yang diharamkan saya sampaikan 2 saja. Karena udah jam 5:15. Udahlah panjang saya cakap ya. Yang tidak boleh adalah lewat di depan orang sholat. Tidak boleh. Rasul pernah marah kepada sahabat, merah mukanya. Karena ada orang yang lewat di depan sahabat, di depan orang sholat. Jadi gini, di depan orang sholat, tidak boleh lewat. Kalau ada sejadah masjid, boleh lewat di depan sejadahnya. Kalau nggak ada sejadah masjid, boleh lewat di depan sejadah pribadinya. Kalau nggak ada dia punya sejadah, maka boleh lewat di depan tasnya atau di depan handphonenya. Kalau nggak ada tasnya, nggak ada handphonenya, kita yang ambil tas kita letak di depan dia, baru kita lewat. Jadi harus ada pembatas. Tidak boleh. Oke? Terakhir,
yang diharamkan. Jangan menyempit-nyempitkan bagian sholat orang. Ini penting. Ada ibu-ibu badannya gemuk misalnya. Wah, orang sholat, awalnya sampi-sampian orang. Awas lu, awas. Awas weh. Ngapa? Ini bagian aku nih. Oh, jangan. Bahwa duduk tahiyat akhir itu tetap bahu harus sejajar dengan kaki. Kecuali sakit kaki. Ini enggak. Tahiyat akhir diambungnya badannya ke samping. Sok. Nah, jangan diambung-ambung kayak gitu. Ya, tetap paha dan ini harus tetap sejajar. Ya, jangan disempit-sempitkan bagian orang. Ini kadang-kadang entahlah, sejadah gede-gede, tidak boleh diinjak sejadahnya sedikit pun. Jangan, nanti putus safnya. Sejadah itu biasa-biasa aja lah. Macam singgasana Aladin pula. Tak bolehlah orang duduk situ. Ya, saling geser lah. Kalau ada temannya tak pakai sejadah, bentangkanlah sejadah. Akhlak. Jangan kita aja yang pakai sejadah. Ya, gitu ya. Jangan ya. Bila perlu ndak usah ada sejadah yang gede-gede gambreng tuh. Ya, itu memutuskan saf. Bisa nggak memutuskan saf kalau mau bergeser? Ini ndak boleh. Ini sejadahku, singgasanaku, temanku menuju surga. Ndak lagi tuh kali dia. Ya, silakan orang bergeser. Ya, gitu. Kalau ndak ada temannya, kasih dia sejadah. Masya Allah. Jangan menyempit-nyempitkan bilangan sholat orang. Jangan menyempit-nyempitkan sholat orang. Ya, jadi hati-hati ya. Sejadah tuh bisa jadi masalah loh di masjid kalau nggak ada ilmunya loh. Sejadah wak diinjak-injaknya katanya. Sejadah kita diimpit-impitnya katanya. Sejadah aja diimpit marah, apalagi jiwa yang diimpit. Wah, ya udahlah, perbanyak mengalah. Insya Allah. Nah, ini adalah beberapa hal yang dilarang, dibolehkan, dan tidak sangat dianjurkan di dalam masjid. Semoga kita bisa tetap ke masjid dan memperlihatkan, mengamalkan akhlak untuk masuk ke dalam masjid ini. Amin Allahumma. Lakukan yang boleh, tinggalkan yang dilarang. Apalagi yang betul-betul dimakruhkan dan diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina